1. Perkenalkan, saya Rina Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada koneksi kali ini terdapat 2 pertanyaan pemantik, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi sadar bahwa emosi saya sebagai guru tidak boleh diremehkan karena akan berdampak pada lingkungan sekitar saya. Perubahan keterampilan. Ada 5 keterampilan yang bisa diterapkan dalam mengelola kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah saya sudah mampu mengelola emosional saya, maka saya siap melaksanakan tugas saya sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, KSE juga sangat perlu diajarkan kepada murid melalui integrasi pembelajaran secara eksplisit maupun dalam kegiatan menciptakan iklim budaya sekolah. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya sebagai berikut. Keterkaitan modul 2.2 dan 1.1. Pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan ke murid melalui penerapan KSE. Jika KSE ini mampu dikelola dengan baik, maka murid akan mudah dalam menerima, mengembangkan, dan mengambil keputusan tentang pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.2 dan 1.2. Pembelajaran sosial emosional dapat membentuk nilai positif pada guru. Hal itu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru harus memiliki nilai dan karakter positif dalam mengelola pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal itu dapat mewujudkan kebermaknaan dalam belajar dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, serta dapat menciptakan budaya positif dalam dunia pendidikan. Keterkaitan modul 2.2 dan 1.3. Pengelolaan emosional sangat penting dilakukan di kelas. Hal itu dilakukan dengan kolaborasi antara guru dan murid. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional akan dapat mewujudkan visi guru penggerak. Ketika sudah pada emosi yang baik, maka iklim pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan visi guru penggerak. Dengan begitu, akan mewujudkan murid yang berjiwa profil belajar Pancasila. Keterkaitan modul 2.2 dan 1.4. Pembelajaran sosial emosional bisa terbentuk dari penerapan budaya positif. Dengan budaya positif, guru dan murid dapat terampil dalam mengelola perilaku sosial emosionalnya. Dengan begitu, guru dan murid dapat memahami dan mengontrol emosi masing-masing
ketika proses pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Keterkaitan modul 2.2 dan 2.1. Sebelum melaksanakan pembelajaran, langkah pertama yang dilakukan guru adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, lalu menentukan metode atau media yang cocok digunakan oleh murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dalam hal ini, PSE juga sangat berperan penting dalam mengidentifikasi perasaan, membantu murid dapat berelasi, mendorong kolaborasi, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan. Pertanyaan pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pengelolaan sosial emosional dilakukan dalam kegiatan khusus tanpa terintegrasi dalam pembelajaran. Sehingga saya berpikir akan menyiapkan waktu khusus tersendiri dalam penerapan KSE. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata KSE sudah sering saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, dalam penerapan ke depannya, perlu ada penekanan lebih lanjut dari saya untuk membantu memanajemen diri murid yang dilakukan pada sela-sela pembelajaran, sehingga murid dapat tetap fokus dan antusias pada kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah sebagai berikut. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan praktik mindfulness dengan teknik stop, listening atau mendengar dengan sadar, dan seeing atau melihat dengan sadar. Yang kedua, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, berbagi praktik pembelajaran ini dengan rekan guru di sekolah, sehingga dapat terjalin kolaborasi, adanya kesepakatan dan tujuan bersama yang saling berkesinambungan, serta adanya tindak lanjut. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu sebagai berikut. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi murid. Yang pertama, menerapkan mindfulness dan KSE. Yang kedua, murid terbiasa secara mandiri dalam menerapkan KSE pada dirinya. Sedangkan perubahan bagi rekan sejawat, yang pertama, menjadi teladan bagi rekan guru untuk menerapkan KSE di lingkungan sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dalam mengajak rekan sejawat untuk menerapkan KSE di kelas masing-masing. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.